Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Senin 13 Juli, hari yang kalian sangat tunggu. Karena anak-anak sudah lama sekali berlibur. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Di pagi yang cerah ini, kalian akan memulai aktivitas sekolah kembali meskipun harus belajar dari rumah. Anak-anakku yang kami banggakan, hari ini kami akan mensosialisasikan bagaimana sekolah dan belajar di masa pandemi corona ini. Ya, ini adalah gambaran sekolah kita dulu sebelum ada corona dan saat ini di tengah wabah corona. Kalau dulu kita bisa belajar bersama dengan teman-teman dan bapak ibu guru, saat ini sekolah kita menjadi sepi, tak ada tanda canda tawa dan belajar bersama dengan guru dan teman. Anak-anakku, ya, ini mungkin menjadi gambaran buat anak-anak semuanya bagaimana kondisi kita ketika sekolah ditutup dan belajar dari rumah. Mungkin di antara kalian ada yang bersedih karena tidak berjumpa dengan teman dan bapak ibu guru. Ada yang santuy aja karena bisa nonton TV sepuasnya, bisa makan sepuasnya, bisa tidur sepuasnya. Nah, ini ada yang gak peduli, seharian tidur terus. Iya, ada lagi yang semangat menjalani hari-harinya meskipun tidak berangkat ke sekolah, tapi ikut beraktivitas dengan orang tua. Mungkin ada yang ke sawah, mungkin ada yang ke sungai mencari ikan, mungkin ada yang ke pasar ikut berdagang bersama orang tua, atau yang lainnya. Nah, kalau kalian kondisinya berbagai macam tadi, di sini bapak ibu guru dan orang tua bingung bagaimana harus mengajar. Kami sebagai seorang guru, kemudian orang tua juga begitu karena kalian stay at home atau di rumah saja. Bagaimana menjadikan kalian tidak bosan di rumah. Nah, anak-anakku, saat ini tahun ajaran baru sudah harus dimulai, tapi kenyataannya penyebaran COVID-19 masih tinggi. Berdasarkan survei KPAI mengungkapkan bahwa 17,5% dari 800 orang anak di Indonesia terpapar corona, dan sebagian besar orang tua menghendaki tetap belajar dari rumah, sehingga pemerintah membuka sekolah atau bertatap muka di sekolah dalam pembelajaran hanya pada zona hijau. Dan kita yang berada di wilayah Lumajang, karena masuk dalam wilayah yang masih belum hijau, maka pembelajaran atau sekolah kita dilaksanakan dengan jarak jauh atau kita belajar dari rumah, anak-anak, dengan tetap bertujuan menumbuhkan karakter baik kalian dan memenuhi kebutuhan hak belajar kalian dengan cara yang menyenangkan dan bermakna, serta menyesuaikan dengan kondisi kalian dan orang tua, sehingga kami memadukan antara pembelajaran online dan offline. Nah, anak-anakku, ini teknis pembelajaran yang akan kalian lalui dalam semester ini.
nantinya dalam pembelajaran kita menggunakan WhatsApp. Nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran akan membuat grup WA di masing-masing kelas. Contoh Matematika 8A. Di situ yang masuk adalah guru mapel kalian dan anggota kelas 9A. Setelah dibentuk grup WA, maka pembelajaran bisa dimulai dengan guru memberikan materi-materi pelajaran kepada kalian dengan berbagai media yang sesuai dengan mata pelajaran itu. Dikirim lewat WA dengan menggunakan media YouTube, dengan Google Form, PowerPoint, video, ataupun kalian diberikan pembelajaran dengan membaca buku paket yang sudah kalian terima. Nah, anak-anakku tetap belajar di rumah. Setelah pembelajaran selesai, Bapak Ibu guru memberikan penugasan kepada kalian. Kalian kerjakan di rumah. Kemudian setelah selesai, dikumpulkan kepada koordinator wilayah yang sudah ditunjuk oleh sekolah. Nah, pengumpulan tugas ke koordinator wilayah itu dilakukan hari Sabtu. Kalian cukup datang ke rumah koordinator wilayah, kalian bawa tugas-tugas kalian, dan kalian mencatat atau menuliskan nama kelas dan mencentang lembar pengumpulan tugas yang sudah disediakan. Setelah itu, Bapak Ibu guru setiap pekannya mengambil atau menjemput kumpulan tugas yang sudah terkumpul di koordinator wilayah. Nah, itu anak-anakku untuk teknis pembelajaran di SMP Negeri 3 Yosowilangun. Ini data koordinator wilayah. Untuk sementara, kalau nanti diperlukan lebih detail, maka akan kami tambah dan kami informasikan lebih lanjut lewat grup wali kelas. Kemudian, mengenai jadwal pelajaran setiap harinya, dimulai dari pukul 7 sampai 8 ini persiapan kita. Dimulai dengan sholat duha, baca Al-Quran, dan bagi yang belum bisa membaca buku tilawati yang sudah kalian miliki. Dan di jam ini nanti wali kelas akan mengabsen kehadiran kalian dalam pembelajaran hari itu. Dilanjutkan dengan jam ke-1 mata pelajaran sesuai dengan kelas masing-masing. Ini. Kemudian jam kedua mulai jam 10 sampai 11.30. Kemudian terakhir nanti pembelajaran kita setiap hari diakhiri dengan sholat duhur meskipun kalian melakukannya di rumah. Jadwal ini berlaku mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan durasi dan alokasi waktu yang sama dengan 2 jam pelajaran, kecuali hari Jumat hanya 1 jam pelajaran.
Nanti jadwal ini bisa dicatat dan ditempelkan di tembok yang mudah kalian baca. Dan ini satu hal yang perlu kalian catat mengenai penilaian Bapak Ibu guru. Yang paling penting dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah pengumpulan hasil penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tiap mapel. Nah, ini hasil pekerjaan kalian yang kalian kumpulkan ke koordinator wilayah itu tadi. Kemudian yang lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran kalian dalam pembelajaran jarak jauh, yang dalam hal ini diabsen oleh wali kelas kalian setiap hari di jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian sekolah juga menyediakan lembar ibadah harian setiap bulannya, dan untuk bulan Juli ini sudah dititipkan kepada orang tua kalian masing-masing, dan tugas kalian adalah mengisi sesuai dengan petunjuk dan menandatangankan kepada orang tua kalian atau wali kalian, dan setiap akhir bulan dikumpulkan kepada koordinator wilayah kalian. Anak-anakku, kegiatan pembelajaran jarak jauh ini orang tua kalian sangat berperan sekali dalam pembelajaran kalian, maka kalian harus selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian terus mengawasi, terus memberikan contoh kepada kalian dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh kalian dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jangan sampai disalahgunakan. Misalnya fasilitas HP, fasilitas pulsa data digunakan sebaik-baiknya untuk pembelajaran, jangan sampai digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, guru kalian di sekolah juga sangat berperan sekali. Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran kepada kalian, memfasilitasi kalian dengan berbagai media, baik itu secara daring atau online atau secara luring atau offline. Nah, di sini Bapak Ibu guru bukan hanya memberikan materi saja, tapi juga tetap terus memotivasi dan memberikan penilaian kepada kalian. Nah, perlu saya sampaikan perjuangan Bapak Ibu guru SPEN Yoga dalam persiapan PJJ ini, mulai dari belajar membuat video sampai dengan membuat video, itu sangat berat sekali anak-anak, dan menyiapkan buku paket dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Sulis Setiawati dalam menyiapkan buku paket kalian yang sudah diberikan kepada kalian lewat orang tua kalian yang datang ke sekolah. Dan di sini Bapak Ibu guru juga sama seperti kalian, terus belajar dan belajar. Nah, anak-anakku, supaya kalian sukses dalam pembelajaran jarak jauh ini, kalian harus memulai niat yang benar dan semangat, harus semangat. Kemudian mandiri dan tanggung jawab. Mulai dari bangun pagi sampai selesainya pembelajaran tadi, akhir pembelajaran, kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalian harus jujur, karena Bapak Ibu guru dan orang tua kalian di rumah
tidak selalu bisa mengawasi kalian, maka kalian harus jujur dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menyerah, termasuk di tengah wabah corona ini. Tetap terus belajar. Nah, kegiatan pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa dilakukan oleh guru sendiri, Bapak Ibu guru sendiri, tanpa turut serta orang tua dan kalian sendiri sebagai siswa. Maka di sini diperlukan kerjasama yang baik sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini bisa sukses sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Terakhir kata dari saya, jangan menyerah walau di tengah wabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.